Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya, kita masih diberikan nafas kehidupan. Walaupun banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kita bisa menanggulanginya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa menang atas semua kesulitan-kesulitan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berbicara tentang penebus yang disalibkan. Nah, bagaimana Kristus itu disalibkan? Nah, bahkan jauh-jauh hari kalau kita misalkan baca dalam Yesaya 53, itu jelas jauh-jauh hari Yesus itu sudah dinubuatkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Tujuannya apa? Untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk menyelamatkan kehidupan kita. Ya, supaya kita apa? Supaya kita terselamatkan, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dikatakan dia mati oleh karena dosa-dosa kita. Dia disalibkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Dia dicaci, dia dimaki dan diludahi dan menanggung semuanya. Semuanya itu di atas kayu salib. Itu semua karena dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mencintai kita. Dan sampai dia memberikan nyawanya. Sampai dia memberikan hidupnya bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Pengorbanan Tuhan Yesus itulah yang menjadikan kita, Bapak Ibu Saudaraku, menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Dia menebus kita. Dan kita dijadikan menjadi apa? Ahli waris. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, coba renungkan. Mana ada orang yang mau mati selain daripada Kristus untuk menebus kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bahkan Alkitab mencatatkan tidak ada orang yang mau mati untuk sahabat-sahabatnya selain daripada Yesus. Dia mau mati bagi saudara, dia menebus kita karena kita ini adalah bagian dari hidup, bagian dari nafas hidupnya, bagian dari hidupnya yang terpisah, Bapak Ibu Saudaraku. Dan dia tidak mau kita itu terhilang. Dia mati, Bapak Ibu Saudaraku, bagi kita. Dia menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dia perlu dicontoh, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dia sebelum mati, Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah menceritakan, memberitahukan bahwa dia akan mati. Nah, kita lihat ayatnya dalam Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Luar biasa. Ada nggak manusia di dunia ini yang menceritakan seluruh peristiwa, bagaimana hidupnya, bagaimana nanti dia mati, bagaimana dia bangkit? Wah, luar biasa, nggak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya saudara dan saya hidup di dalam kekekalan. Supaya saudara dan saya berharga kembali, berarti kembali. Supaya saudara dan saya ditempatkan ke posisi awal, yaitu menjadi apa? Anak-anak Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita lihat rencana penebusan selalu terkait dengan apa? Kematian Mesias di atas kayu salib. Yesus menanggung kematian kekal di tempat kita, saudaraku. Di mana seharusnya kita yang harus menderita di sana. Dia menggantikan kita. Dia menanggung semuanya itu untuk saudara dan saya. Supaya apa, saudara? Supaya kita bisa menghayati dan merenungkan kembali kematiannya. Begitu dia sangat mencintai kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saya mau sampaikan. Dan ini tidak bisa kita bayar, Bapak Ibu Saudaraku. Ini tidak bisa kita bayar kepada Tuhan. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya mau sampaikan, kita berhutang penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kita ini orang berhutang kepada Tuhan Yesus. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan Yesus. Kita berhutang syukur kepada Tuhan Yesus. Kita berhutang doa kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan sampai dia mati di atas kayu salib, dia menyerahkan kehidupannya dan dia berkata semuanya sudah selesai. Nah, itu semua dia lakukan karena dia mencintai kita. Dia mencintai saudara. Makanya jagalah hidupmu dengan baik. Kalau hari ini kamu sudah menerima Tuhan Yesus, kamu sudah melakukan
diizinkan, dipercayakan melakukan hal yang besar bagi Tuhan, bersyukurlah itu. Kalau kamu dipercaya banyak hal, bersyukurlah itu. Jangan sia-siakan itu. Jangan gunakan itu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bodoh. Jangan lakukan itu menjadi kesempatan untuk melakukan dosa kembali. Karena apa? Ingat pengorbanan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita ada, itu karena anugerah Tuhan. Karena cinta Tuhan dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka kita hari ini, kita bisa menikmati semua kemurahan Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Dan Dia berjanji kepada kita, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan terbukti, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Dia menebus kita dengan hidupnya. Pertanda kasih-Nya yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib, kami merasakan Tuhan. Dan seharusnya kami yang merasakan dosa itu. Yang seharusnya kami yang merasakan penderitaan itu. Yang seharusnya kami yang harus disalib. Yang seharusnya kami yang harus dimahkotai duri. Yang seharusnya kami yang harus diludahi, dicaci maki. Namun Engkau Tuhan menggantikan kami Tuhan. Engkau menebus kami Tuhan. Bukan benda-benda yang ada di dunia ini. Bukan dengan barang yang fana. Mungkin kalau Engkau menebus kami dengan barang yang fana, kami bisa Tuhan melakukannya. Tetapi karena Engkau menebus kami dengan Tuhan, dengan diri-Mu Tuhan, yaitu dengan darah-Mu Tuhan yang tercurah di kayu salib, maka itu yang membuat kami Tuhan berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Kami berhutang Tuhan penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu di tempat kudus-Mu. Biarlah hari ini kami mengerti Tuhan arti penebusan itu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.